Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Najmi bin Talib, Fakultas Agama Islam, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul peran tafsir maqasidi dalam pengembangan metode tafsir. Sebagaimana yang dipaparkan di PowerPoint atau PPT, ya, istilah tafsir maqasid itu merupakan istilah yang relatif atau suatu hal yang baru. Nah, Ana akan mengingatkan sebelumnya, ya, tentang maqasid, tentang tafsir maqasid ini. Itu sudah ada istilah maqasid al-syariah yang merupakan salah satu tema dalam kajian usul fiqh. Nah, kemudian di dalam kajian Islam kontemporer, teori maqasid al-syariah itu menjadi satu disiplin ilmu tersendiri atau biasa disebut dengan ilmu muta'aggil. Nah, makanya terpisah dari usul fiqh, dan bahkan sering dijadikan atau dijuluki sebagai pisau bedah dalam menganalisis isu-isu aktual kontemporer. Kemudian slide berikutnya tujuan permasalahan, yaitu satu, untuk mengetahui peran tafsir dalam pengembangan metode tafsir. Yang kedua, untuk mengetahui syarat-syarat utama mufasir, kemudian tafsir maqasidi. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui syarat-syarat pendukung mufasir tafsir maqasidi. Nah, tafsir maqasidi kenapa menjadi penting? Karena perannya sebagai alternatif dalam meratas kebuntuan penafsiran Al-Quran yang terlalu tekstual di satu sisi dan liberal di satu sisi. Yang menjadi poin atau sasaran penting yang menjadi permasalahan itu adalah minimnya pemahaman umat Islam terhadap syarat-syarat seorang mufasir dalam menggunakan metode tafsir maqasidi ini. Nah, makanya di sini saya akan menjelaskan secara apa yang saya pahami, yang pastinya ringkas dan padat, terkait permasalahan penting tentang syarat-syarat utama dan pendukung seorang mufasir tafsir maqasidi. Kemudian slide berikutnya tujuan maqasid dan peran kritis. Yang satu, mencapai kebaikan, jalb al-masalih, dan menghindari kerusakan, dar al-mafasid. Kemudian yang kedua, mencegah penafsiran kaku, terkukung oleh bingkai tekstualisme. Kemudian yang ketiga, membuat penafsir lebih hidup, produktif, dan dinamis serta relevan untuk setiap zaman. Nah, inti bahasan tafsir maqasid. Nah, tafsir maqasid itu adalah cara penafsiran Al-Quran yang enggak cuma lihat arti harfiah. Harfiah itu tekstual, ayatnya saja. Apa itu maqasid Al-Quran? Ini adalah tujuan akhir, hikmah atau rahasia besar kenapa sebuah ayat itu diturunkan. Intinya apa sih maksud dan tujuan Allah di balik ayat itu? Tujuan Allah menurunkan ayat itu tuh tujuan apa? Itu maksudnya. Sampai sepenting itu. Kemudian kadang kalau kita kaku melihat teks saja, pesan utama dari ayat itu bisa hilang atau jadi
jadi susah dipahami di zaman sekarang. Peran tafsir maqasid itu tugas penafsiran yang pakai metode ini adalah menggali dimensi maqasid atau mencari tujuan utamanya. Dengan begitu, penafsiran jadi lebih hidup, produktif dan dinamis, tidak kaku. Kemudian serta bisa membawa kemaslahatan atau maslahatan itu kebaikan buat umat manusia. Contohnya sederhana, itu sesuai konteks maqasid, yaitu bayangkan ada ayat yang bunyinya menyuruh kita menjaga harta anak yatim. Nah, tafsir tekstual itu akan menafsirkan secara kaku atau secara harfiah. Tapi kita hanya fokus pada tata cara teknis menjaga harta saat itu dan berpotensi hanya diterapkan persis seperti di masa lalu. Misalnya hanya fokus pada bentuk harta tertentu. Nah, tafsir maqasid dinamis. Penafsir akan mencari tahu apa tujuan maqasid dari perintah ini. Nah, maqasidnya melindungi hak dan masa depan anak yang lemah. Kemudian menjaga keadilan ekonomi dan mencegah kemiskinan. Nah, penerapan dinamis dengan memahami maqasidnya, perintah ini bisa diterapkan ke konteks modern seperti membuat surat wasiat modern, kemudian membuat rekening bank, investasi atas nama anak yatim, atau membuat yayasan yang dikelola secara profesional untuk menjamin masa depan mereka. Intinya cara berbeda tapi tujuannya sama. Melindungi hak anak yatim. Tujuannya untuk melindungi hak anak yatim. Jadi tafsir maqasid itu membuat ajaran Al-Quran tetap relevan dan membawa kebaikan di setiap zaman. Karena yang dipegang adalah roh dan tujuannya, bukan cuman kulit teksnya saja. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Syarat-syarat utama mufassir tafsir maqasid itu ada 3, yaitu komprehensif dan integratif. Kemudian yang kedua memastikan maksud, yang ketiga taat kaidah tafsir. Nah, maksudnya tafsir maqasid, orang-orang yang menafsirkan, intinya mufassir yang mau pakai tafsir maqasid harus punya mental dan bekal tertentu. Pandangan harus komprehensif dan integratif. Maksudnya harus lihat Al-Quran dan hadis secara utuh dan berhubungan. Nah, bukan sepotong-potong atau terpisah. Kalau lihatnya sepotong, nanti maqasid atau tujuannya itu bisa salah tangkap. Kemudian yang kedua, taat kaidah penafsiran. Nah, kaidah penafsiran itu maksudnya ikuti aturan baku penafsiran yang sudah ada, kaidah bahasa, ilmu Al-Quran dan lain-lain. Tujuannya biar hasil penafsiran kredibel, sah dan enggak subjektif, asal tebak. Kemudian yang terakhir benar-benar memastikan maksud atau tujuan. Maksud di sini tuh tujuan. Maksudnya jangan berburu-buru, harus berpikir panjang. Al-ta'ammul untuk memastikan apa sih tujuan utama sebuah ayat itu dan diletakkan di tingkatan mana pentingnya. Salah simpulkan maqasid bisa bahaya besar. Ciri-ciri cara kerja tafsir maqasid itu adalah langkah-langkah atau prinsip saat menafsirkan pakai metode maqasid. Pentingnya maqasid syariah, harus paham betul bahwa tujuan syariat itu mencapai kebaikan, maslahah, dan menghindari kerusakan, mafsadah. Tidak boleh tinggalkan langkah metodenya. Walaupun pakai metode baru, langkah-langkah tafsir klasik seperti konteks turunnya ayat atau asbabun nuzul
analisis bahasa dan lain-lain tetap wajib dipakai. Nah, prioritaskan maslahat sama mafsadah. Harus bisa menimbangi antara kebaikan dan keburukan dalam menerapkan hukum. Kalau suatu hukum yang niatnya baik, masalah ternyata menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar mafsadahnya, maka harus diprioritaskan yang masalahnya lebih besar. Kemudian mengembangkan dinamis maqasid. Ada maqasid yang sifatnya protektif min haits al-adam, mencegah kerusakan, misalnya larangan mencuri. Ada yang sifatnya produktif min haitsu al-wujud, menciptakan atau mendorong kebaikan, misalnya anjuran berinfak. Nah, koneksi dengan ilmu lain boleh menghubungkan hasil tafsir dengan teori ilmu sosial, humaniora, dan sains supaya kesimpulannya komprehensif dan relevan dengan zaman sekarang. Nah, contoh sederhana ya, maqasid dalam memahami prioritas masalah kebaikan. Contoh kasus larangan menjual minuman keras. Nah, maqasid utama ya, maqasid asy-syariah, larangan ini masuk dalam hifz al-aql, menjaga akal, yang merupakan salah satu dari 5 tujuan utama syariah. Al-usul al-khamsah. Nah, itu menyimbangi maslahah dan mafsadah. Maslahah kebaikan yang didapat adalah akal sehat terjaga, tindak kriminal menurun, kesehatan fisik dan mental masyarakat terjamin. Nah, mafsadahnya itu kerusakan yang harus dihindari, yaitu hilang akal sehat, memicu perkelahian, merusak ekonomi keluarga. Nah, kesimpulannya dari syarat-syarat utama tafsir maqasid itu, kerusakan yang ditimbulkan mafsadah akibat miras, jual lebih besar daripada potensi atau kebaikannya, seperti pemasukan pajak negara. Nah, oleh karena itu larangannya diprioritaskan demi menjaga akal, salah satu maqasid terpenting. Intinya, metode ini membuat kita berpikir mendalam tentang kenapa sebuah hukum atau perintah itu ada, sehingga penerapannya bisa adil dan membawa manfaat dimanapun dan kapanpun. Kemudian kita lanjut slide berikutnya, yaitu syarat-syarat pendukung mufassir tafsir maqasid. Itu yang saya simpulin di sini ada 4, yaitu 1, memahami bahasa Arab dan penerapannya. Kemudian yang kedua, melakukan tadabbur dan berusaha untuk hidup bersama Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mengamalkan dan berjuang dengan Al-Quran. Yang keempat, peka terhadap realitas umat. Nah, setelah punya bekal dasar, seorang penafsir yang mau pakai metode maqasid juga harus punya syarat-syarat pendukung. Intinya adalah bagaimana sikap hidup dan hubungan mereka dengan Al-Quran dan realitas umat. Yaitu 1, kuasai bahasa Arab secara utuh. Maksudnya nggak cuma tahu arti perkata atau mistik, tapi harus paham secara komprehensif, menyeluruh. Ya, kenapa penting? Bahasa Arab adalah kunci utama untuk membongkar rahasia, nilai, aturan, makna, dan tujuan maqasid Al-Quran. Kalau penguasaan bahasanya sedikit, pasti akan salah dalam menemukan tujuan ayat. Kemudian yang kedua, hidup bersama Al-Quran atau tadabbur. Maksudnya seorang mufassir harus punya kebiasaan merenungkan dan berusaha hidup sesuai Al-Quran. Analogi sederhananya seperti seorang dokter
seorang dokter bedah yang membaca buku teori, tapi juga harus sering praktik dan memahami rasa sakit pasien. Nah, penafsir harus meresapi Al-Quran seolah-olah dia adalah penerima atau risalah. Kemudian yang ketiga, mengamalkan dan berjuang dengan Al-Quran. Maksudnya ilmu itu harus diamalkan. Orang yang bisa jadi panutan dan guru Al-Quran adalah mereka yang mengintegrasikan ilmu dengan amal perbuatan. Penafsiran yang bagus datang dari orang yang berintegritas. Kemudian yang keempat, peka terhadap realitas umat atau kebutuhan dan problematika. Nah, maksudnya ini syarat paling penting, ya. Syarat paling penting penafsir maqasid nggak boleh cuma berkutat dengan buku di kamar. Dia harus tahu apa masalah di dunia sekarang yang dihadapi umat saat ini, atau seperti kemiskinan, terus korupsi, terus krisis lingkungan. Nah, apa kebutuhan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Kenapa penting? Kalau terputus dari realitas, nah tafsirnya akan tumpul. Maksudnya kata-katanya tidak akan memancarkan cahaya. Nah, tafsir maqasid harus bisa memberikan solusi nyata untuk masalah umat, bukan sekedar teori. Nah, kemudian slide berikutnya yaitu kesimpulan inti maqasid, ya. Inti maqasid itu dari semua pembahasan tentang tafsir maqasid sebagai cara baru menafsirkan Al-Quran bisa dirangkum dalam dua poin, ya. Yang bisa saya rangkum dalam 2 poin utama, yaitu yang pertama, keberhasilan mutlak pada mufassir, ya. Nah, tafsir maqasid hanya akan berhasil dan mencapai tujuannya apabila mufassir, orang yang menafsirkan, memenuhi semua syarat yang sudah kita bahas. Syarat utama dan syarat pendukung. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka tujuan utama dari tafsir ini yaitu mencapai kebaikan dan menghindari kerusakan. Ini seperti Jabal al-Masalih, kemudian Wadar al-Mafasid. Nah, kemudian yang kedua, poin utama yaitu keseimbangan antara tujuan dan kaidah. Seimbangan dan tujuan dan kaidah. Seorang mufassir maqasid harus selalu seimbang antara dua itu, atau harus seimbang lah. Menggali tujuan utama maqasid Al-Quran, mencari makna yang melampaui teks. Nah, mematuhi kaidah penafsiran, tetapi mengikuti aturan baku dalam penafsirannya, terutama kaidah kebahasaan atau linguistik. Intinya mufassir tidak boleh seenaknya menafsirkan. Tafsir maqasid adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki, bukan sekedar hobi. Tujuannya adalah agar penafsir Al-Quran lebih hidup, produktif, dan relevan mengikuti perkembangan zaman. Nah, yaitu saran dari saya, yaitu berharap para mufassir terutama di abad ke-21, ya, ini mulai serius mendalami metode tafsir.
metode tafsir maqasidi dan melengkapi diri dengan segala syaratnya. Tujuannya satu, supaya hasil penafsiran Al-Quran dapat menjawab tantangan dan permasalahan zaman dengan solusi yang membawa kebaikan. Mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.